Ya, jadi kelompok 11 akan mempresentasikan moral lingkungan hidup. Silahkan bisa share screen dan bisa dimulai. Saya mulai. Jadi kami di sini akan mempresentasikan mengenai moral lingkungan hidup. Anggotanya dari Mas Gregorius Ray, ada Mbak Johanna Rosita, Angelina Rini Susanto, saya sendiri Albita Aurelia Syarani, dan ada Francisca D. Adelia Morasa. Pendahuluan. Menurut William Cheng 2001, moral lingkungan hidup adalah tema yang mendesak untuk dibahas oleh berbagai kalangan. Hal ini disebabkan oleh krisis ekologi yang mana manusia berperan penting terhadap krisis tersebut. Manusia sebagai makhluk fisik tidak bisa lepas dari alam. Namun, tingkah laku manusia dari hal sederhana seperti membuang sampah sembarangan, menggunakan air bersih dan listrik secara boros, membangun tempat tinggal di kawasan lindung dan bantaran sungai, serta hingga ke jenjang yang tinggi seperti mengeksploitasi isi bumi adalah bukti bahwa manusia berperan penting dalam mengancam kelestarian alam. Kemudian di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 27-28 disebutkan bahwa Tuhan memberikan tugas kepada manusia untuk menguasai dan memanfaatkan alam selaku citra dirinya. Namun ayat ini dimaknai manusia sebagai hak untuk melakukan alam hanya demi keuntungan manusia. Dengan begitu, manusia menggunakan alam dengan merusak kelestarian alam itu. Sedangkan dalam filsafat sendiri, dikenal dalam suatu paham yang disebut dengan antroposentrisme. Jadi antroposentrisme sendiri itu adalah paham yang mengatakan bahwa manusia adalah pusat dari alam semesta. Manusia merasa unggul dibandingkan makhluk hidup lainnya, termasuk merasa lebih unggul dari alam itu sendiri, sehingga segala sesuatu harus berada di bawah kontrol manusia. Manusia yang memiliki kebebasan untuk memilih apakah merusak atau melestarikan alam. Tetapi bisa kita lihat pada zaman-zaman sekarang itu bahwa manusia sendiri lebih banyak merusak alam, seperti kebakaran hutan yang disengaja, misalnya di hutan Kalimantan atau di Riau ataupun di Papua. Mungkin banyak dari perusahaan-perusahaan yang bisa dikatakan ilegal itu membakar hutan, terus selain itu mengeksploitasi juga isinya. Jadi daripada melindungi, merawat atau melestarikan alam, manusia lebih banyak merusak. Bahkan untuk memperbaikinya saja bisa dikatakan masih belum betul-betul memperbaiki alam itu sendiri. Jadi mungkin dari kita sendiri, dari diri kita sendiri itu ada kesadaran untuk mencintai alam lebih lagi. Soalnya kalau misalnya tindakan ini dilakukan terus-menerus tanpa adanya perbaikan dan juga secara berlebihan, itu sama saja menghancurkan diri kita sendiri. Jadi mungkin alamnya akan merasa sakit, lalu dia akan memberontak, sehingga kita manusia itu yang jadi korbannya. Jadi kita sebagai pelaku dan korbannya sendiri. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya.
Selanjutnya, untuk dampak persepsi keliru manusia sebagai penguasa alam. Di dalam Kejadian 1 ayat 27-28, itu merupakan ayat kitab suci yang sering dipakai untuk melegitimasi peran dan perilaku manusia untuk menguasai dan memanfaatkan alam semesta. Ayat tersebut kerap ditafsirkan secara sempit dan sepihak, sehingga mengandung unsur subordinasi dari ciptaan lain terhadap status manusia yang tinggi sebagai penguasa alam, hingga membenarkan sikap eksploitatif manusia terhadap alam semesta demi kemajuan dan kesejahteraan hidupnya sendiri. Padahal sebenarnya ayat Alkitab tersebut hanya bisa dimengerti dengan baik apabila dikaitkan dengan ayat lain, yaitu Kejadian 1 ayat 18 dan 31, yang memiliki makna dan tujuan dari pengangkatan status manusia sebagai mahkota alam. Selain itu, ada juga ayat lain yang menggarisbawahi panggilan manusia sebagai penguasa yang bijak dari alam semesta, yaitu Mazmur 8 ayat 4-7, dan juga Mazmur 104 ayat 10-14 tentang manusia itu harus meniru pola penguasaan Allah. Next. Di zaman teknologi modern ini, dampak persepsi keliru manusia sebagai penguasa alam itu dapat dilihat dari kekuasaan manusia terhadap alam yang nampak dalam bentuk kemajuan dan kemampuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi atau iptek. Tindakan eksploitatif habis-habisan yang dilakukan manusia itu mempunyai akibat langsung dan tak langsung yang dapat merusak kondisi tanah, udara, air, dan keseluruhan sistem ekologis. Dalam Dekret 3 nomor 33 Kongregasi Jenderal 35 Serikat Yesus mendeskripsikan akibat parah yang dapat ditimbulkan dari kerusakan lingkungan itu, yaitu berbunyi masa depan bumi kita terancam, air beracun, udara tercemar, penebangan hutan secara besar-besaran, pembuangan sampah atom, dan racun mematikan menyebabkan kematian dan malapetaka yang tak terkatakan. Selain itu, ada juga dampak persepsi keliru manusia, yaitu kemampuan manusia memanfaatkan tenaga nuklir dan menyebabkan global warming. Selanjutnya, di sini kita akan membahas tentang menumbuhkan spiritualitas ekologi. Nah, kita tahu bahwa alam perlu dicintai dan diselamatkan demi keberlangsungan hidup umat manusia itu sendiri. Manusia perlu terlibat aktif dalam segala program dan kegiatan pemulihan kembali keseimbangan serta kelestarian alam, sehingga alam dapat tetap berfungsi secara baik. Nah, di sini moral lingkungan hidup menegaskan tentang perlunya manusia bersikap bersahabat baik terhadap alam sendiri maupun terhadap aneka jenis makhluk hidup lainnya yang menjadi sesama warga alam. Kemudian kita lihat konsistensi ekologis hanya mungkin terjadi apabila manusia menghormati sifat-sifat ilahi alam atau memiliki spiritualitas ekologis. Nah, menurut Agus Rahmat 1989, spiritualitas ekologis lahir dari penghayatan iman umat karena dapat merasakan kekuatan, keindahan, dan keagungan alam yang menghantarkannya untuk menyadari adanya daya dan kuasa ilahi yang bekerja di dalam alam. Kemudian setiap kali manusia berhasil memahami alam, ia akan menemukan adanya ketertiban dan kesadaran dan keserasian bekerja tertata di dalam alam. Next. Di sini kita melihat gagasan religius dari Einstein yang diterjemahkan oleh Endang Saifuddin Ansari. Nah, gagasannya berisi seperti berikut ini. Agamaku tak lain daripada rasa kagum yang rendah hati terhadap roh agung yang tak terbatas, yang menyatakan atau mengungkapkan kebijaksanaannya dalam bagian-bagian kecil alam yang bisa kita pahami dengan akal budi kita yang rapuh dan lemah atau terbatas ini. Keyakinan emosional yang mendalam akan kehadiran daya pikir yang agung yang terungkap dalam tatanan alam semesta
yang melampaui akal budiku itu membentuk isi pengertianku tentang Allah. Nah, dari kutipan ini menjelaskan bahwa jika refleksi seseorang atas alam dapat menghantarkan manusia menghayati iman dan keberadaan Allah. Kemudian, alam harus dipandang sebagai suatu realitas yang hidup dan berjiwa. Perasaan religius manusia atas alam dapat tumbuh pada saat manusia menyadari kreativitas dan religius alam. Kreativitas alam menyiratkan bahwa ada kehidupan kosmik di dalamnya, sementara regularitas atau ketertiban alam menunjukkan adanya akal budi kosmik yang menata dan mengendalikan segalanya. Next. Kemudian, cara mewujudkan spiritualitas ekologis ialah dengan belajar dari Hinduisme, di mana alam semesta yang akan menjadi kesatuan yang harmonis apabila ketertiban alam dijaga serta dipelihara. Sama halnya dengan manusia, di mana manusia dapat hidup dalam suasana damai sejahtera apabila tertib keadilan atau dharma dihayati oleh semua umat manusia. Kemudian kreativitas dan regularisme alam menghantarkan manusia untuk menghayati bahwa Allah pencipta tidak terpisahkan dari alam. Kemudian dalam tradisi Katolik, kita memiliki spiritualitas ekologis dengan cara melakukan contemplatio et morem, atau mengakui keagungan Tuhan yang tampak dalam segala ciptaannya. Di situ menurut Mazmur 114. Ayat 14. Next. Untuk pengaplikasiannya bisa dilihat yang pertama itu ada spiritualitas ekologis perlu diupayakan di dalam perkuliahan supaya mahasiswa dapat mengetahui pentingnya alam perlu dicintai dan diselamatkan demi keberlangsungan hidup manusia sendiri. Terus yang kedua itu umat Katolik perlu meningkatkan kepedulian dalam pelestarian keutuhan ciptaan dalam semangat pertobatan ekologis dan gerakan ekopastoral. Lalu yang ketiga, umat perlu mengembangkan habitus baru untuk menunjukkan solidaritasnya terhadap alam lewat kebiasaan seperti membuang sampah pada tempatnya, terus pengolahan sampah, menghemat air dan listrik, penanaman dan merawat pohon untuk mengurangi polusi. Demikian teman-teman presentasi dari kelompok kami terkait moral lingkungan hidup. Jika ada pertanyaan, kritik, atau saran, kami persilakan. Baik, terima kasih untuk kelompok 11. Silakan teman-teman boleh menanggapi, bertanya, atau mempunyai gagasan lain mengenai bagaimana kita merawat lingkungan hidup kita, ya. Oke, masing-masing juga bisa merenungkan, merefleksikan apa yang bisa saya lakukan untuk merawat kehidupan, untuk merawat lingkungan hidup kita
yang bisa kita lakukan secara sederhana di tempat kita masing-masing ya. Oke, silakan ditanggapi dan diungkapkan ya. Ini suara saya terdengar tidak ya? Sinyal di sini agak jelek. Ya, terdengar. Ya, saya ingin bertanya, menurut kelompok kalian itu bagaimana cara melestarikan alam ya sebagai mahasiswa loh kayak gitu, seperti mungkin di dalam lingkungan kampus atau lingkungan kalian sendiri itu gimana ya, hal-hal kecil itu gimana lah menurut kelompok kalian sendiri, cara melestarikan lingkungan. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaan atas pertanyaannya. Di sini saya ingin menjawab. Menurut kami, cara paling praktis dari seorang mahasiswa untuk melakukan pelestarian lingkungan hidup itu seperti ya dengan cara pertama yang bisa kita lakukan adalah ya membuang sampah pada tempatnya. Kita tahu bahwa zaman sekarang ini kan kita terlalu banyak menggunakan plastik atau bungkusan lain sebagai bungkusan makanan kita. Caranya untuk menjaga kelestarian alam itu yang pertama dengan membuang sampah pada tempatnya. Kemudian yang kedua kita bisa mengurangi penggunaan sampah plastik dengan cara mungkin kita mengurangi penggunaan beli minuman cepat minuman berbotol plastik di luar dengan menggantikannya dengan botol minum. Mungkin maksud saya rutin membawa botol minum sendiri dari rumah. Terus mengurangi sampah plastik dengan cara menggantikan penggunaan plastik dengan tote bag berbahan kain atau kertas. Kemudian untuk cara yang lain, kita kan tahu zaman sekarang banyak di Instagram iklan-iklan kampanye lingkungan hidup. Seperti kemarin ada Ocean Days mungkin dari Fakultas Biologi, terus ada dari 4K Yogyakarta seperti konservasi penyu. Nah, di situ kita bisa terlibat aktif gitu untuk mengikuti kampanye-kampanye lingkungan tersebut untuk mengedukasi masyarakat ataupun teman-teman kita di luar sana yang belum sepenuhnya tahu tentang alam. Dari saya seperti itu mungkin. Dari teman-teman lain adakah yang ingin menambahkan? Menambahin ya, sebenarnya kayak kata Aurel ya. Jadi sebagai mahasiswa tuh karena kita kan sebagai orang akademis gitu kan, dan sebenarnya kita kan apa sih peran kita sebagai mahasiswa gitu. Menurut saya jadi selain kita melakukan tindakan-tindakan seperti itu dan mengedukasi, jadi kita terus menjadi contoh buat masyarakat gitu loh, bahwa kenapa sih alam harus dijaga gitu kan. Itu kan sebenarnya mungkin kita bisa menjawab bahwa alam harus dilestarikan segala macam, tapi mungkin buat orang-orang yang mungkin masih banyak orang tidak tahu gitu kayak gitu, bahwa alam itu harus dilestarikan gitu. Dan kita lah yang di sini, kalau kita sebagai akademis yang menjelaskan secara keilmuan kita kenapa alam harus dilestarikan gitu kepada masyarakat, dan ya masyarakat berarti ya paling dekat dulu oleh lingkungan sekitar kita gitu. Dan ya itu tadi, kita harus menjadi contoh kepada mereka bahwa betapa pentingnya melestarikan alam dengan cara kita sendiri yang melakukan hal itu gitu. Seperti itu aja sih. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk penjelasannya. Oke. Jadi aku tuh sempat kayak banyak mikir mengenai tentang ini. Di era sekarang itu kan mulai untuk pemberdayaan lingkungan itu sudah mulai digencarkan, dan juga banyak aktivis-aktivis mengenai untuk perlindungan lingkungan dan segala macam. Nah, ada juga bahkan kayak semacam gerakan animal rights, atau bahasa Indonesianya kayak hak asasi hewan kayak semacam begitu. Dan dari gerakan itu banyak sekali orang yang kayak shifting untuk menjadi
mereka udah nggak makan, sudah nggak makan hewan, mereka sudah tidak mengonsumsi daging atau segala macam. Dan ini kan juga sempat menjadi kayak, kalau saya baca-baca dan saya lihat tentang dokumentari mengenai gerakan-gerakan ini nih, juga banyak yang saling memperdebatkan apakah kita memang selayaknya untuk memberdayakan mereka juga untuk melindungi hewan-hewan ini, karena mereka juga punya hak untuk hidup segala macam. Tapi kadangkala ini juga menjadi dari sisi lain ada yang memperdebatkan bahwa ini merusak kita tidak memakan hewan itu malah justru bisa merusak lingkungan. Dan ini yang menjadi pikiran aku juga, kayak menurut dari pandangan kalian, apakah ada hal adakah yang bisa kita lakukan kita sebagai orang Katolik ini untuk mengambil posisi kayak menurut pandangan kalian gimana ya untuk mengenai kayak perdebatan mengenai human rights, untuk animal rights, atau bahkan juga yang environmental gini-gini. Mungkin bisa apakah bisa dipahami nggak ya? Bisa kok. Terima kasih Vincentius. Baik, aku mau jawab dari Vincentius ya. Sebenarnya kalau masalah mengkonsumsi daging itu agak risky ya, agak risky banget. Kenapa? Karena dia bahkan nggak cuma manusia gitu, di alam bebas sekalipun setiap hewan tuh saling memangsa hewan yang lainnya gitu. Itu kayak udah sifat naturalnya makhluk hidup gitu, memaksa satu sama lain. Sama lah kayak halnya yang dia kan sebagai di filsafat itu ada namanya Thomas Hobbes. Dia mengatakan bahwa manusia adalah serigala bagi sesamanya. Sebenarnya ini penggambaran dari sifat naturnya manusia, yaitu memaksa satu sama lain. Jadi kalau kita pahamin bahwa emang udah sifat alamiahnya kita sebagai makhluk hidup itu memangsa makhluk hidup lain gitu. Nggak cuma manusia, hewan-hewan yang lainnya gitu. Bahkan tuh makanan itu kan didapatkan dari makhluk hidup lain gitu kan. Itu udah natural banget gitu. Kalau masalah yang apakah kita menghargai hak hewan dengan tidak memakan daging, itu aku masih kami masih belum bisa menjawab banget gitu, karena kan itu berurusan dengan sifat naturnya manusia gitu. Tapi kalau masalah misalnya mengeksploitasi hewan, dalam artian hewan digunakan buat uji percobaan gitu kan. Terus pertambangan yang tidak memikirkan kelestarian lingkungan. Nah, di situ baru hak-hak hewan dan hak alam itu dipergunakan gitu. Karena kan sebenarnya ini juga perdebatan banget ya. Hak itu kan sebenarnya punya manusia atau makhluk hidup lain sih gitu. Apakah sesuatu yang tidak menyadari bahwa dia memiliki hak itu memiliki hak gitu. Itu kan perdebatan yang tentang etika yang belum selesai juga gitu kan. Tapi kalau kita bicara tentang bagaimana manusia mengeksploitasi semua hal gitu hanya demi kepentingannya pribadi gitu kan, demi keuntungan ekonomi misalnya. Jadi tadi saya bilang kayak pertambangan yang tidak memikirkan kelestarian lingkungan, karena kan kalau memikirkan kelestarian lingkungan kan otomatis mengeluarkan biaya lebih mahal lagi gitu, atau enggak ya menggunakan hewan untuk uji coba gitu kan. Kita sering lihat kayak gitu kan. Itu yang menurut saya hak itu di situ main gitu, karena kan mereka digunakan untuk sesuatu yang ibaratnya tidak nature gitu kan. Kalau dimakan itu kan nature kan, alam banget itu kan dimakan. Tapi kalau digunakan buat uji coba kayak gitu itu nggak nature gitu. Nggak ada makhluk hidup lain yang menguji coba sesamanya gitu. Selain manusia tuh nggak ada gitu. Jadi kalau hal-hal yang seperti itu gitu ya, itu hak alam dan hak hewan tuh ada. Tapi kalau tentang masalah makan daging itu agak sulit sih, karena itu kan
berkaitan dengan sifat alamiahnya manusia gitu. Terima kasih. Saya ingin menambah jawaban dari teman kami, Kak Dimas Gregoris Rey. Tadi sempat ditanyakan juga bagaimana cara memperdayakan umat, misal kita sebagai agama Katolik kan. Kita tahu bahwa dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26 itu berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, dari Alkitab ini, menurut saya itu di situ kan kita diberi hak berkuasa atas binatang seperti ikan-ikan, burung dan ternak di bumi. Nah, di sini maksudnya itu kita berkuasa dalam hal kita masih bisa memakan atau mengkonsumsi daging yang ada di bumi selagi ketersediaannya itu banyak, atau maksudnya kita tidak memakan hewan atau binatang yang misalnya dia hampir punah terus ketersediaannya hanya sedikit. Nah, itu kita dianjurkan untuk tidak memakan binatang seperti itu, tapi misalnya memakan daging seperti ikan, ayam yang mungkin ketersediaannya banyak dan sudah banyak manusia yang membudidayakan ayam, membudidayakan sapi seperti itu. Jadi itu menurut saya masih bisa dikonsumsi. Jadi di sini bagaimana cara kita mengedukasi masyarakat, memberitahu masyarakat bahwa ada hewan yang tidak boleh kita makan dan ada yang masih sah-sah saja begitu jika kita memakannya, asal kita tidak melampaui batas atau ketersediaan dari hewan itu sendiri. Gitu. Dari bagaimana teman Vincentius, apakah puas dengan jawaban kami atau masih belum puas, Kak? Oke, sebenarnya sejauh ini sih sudah terjawab juga, dan memang sebenarnya ya kayak ya hal mengenai kayak pro mengonsumsi daging, ini khususnya yang topik yang mengonsumsi daging ya, pro yang mengonsumsi daging atau menjadi memberikan hak hewan itu juga masih diperdebatkan, bahkan sampai kayak terutama kayak di negara-negara maju gitu. Dan tapi sejauh ini aku dapat sih jawabannya, dan terima kasih buat kelompok 11 dari Angelina sama Gregorius Rey. Terima kasih. Dari teman-teman yang lain, apakah masih ada yang ingin bertanya? Oke, bagaimana mengenai usaha-usaha apa yang bisa Anda lakukan di rumah masing-masing untuk bisa mendukung ini ya, gerakan lingkungan hidup. Paus Fransiskus sendiri kan sudah mengeluarkan dokumen ya tentang lingkungan hidup. Ada yang tahu apa namanya? Ensiklik, yaitu ensiklik Laudato Si ya. Laudato Si itu adalah ensiklik Paus Fransiskus mengenai rumah kita bersama ya. Jadi kita diajak untuk memelihara lingkungan hidup kita diajak untuk berubah ya, untuk bertobat supaya kita bisa juga berpartisipasi di dalam mengembangkan, merawat lingkungan hidup sehingga lingkungan hidup kita menjadi lebih baik lagi. Nah, kira-kira apa yang bisa Anda lakukan? Coba masing-masing bisa memberikan usulan ataupun admin yang sudah dilakukan di rumah atau yang rencana gambaran yang baik untuk dilakukan di rumah masing-masing. Juga nanti tentu di kampus ya setelah offline ya, setelah luring ya kita tentu juga mengusahakan di kampus dan dimanapun kita berada. Oke, apa saja? Tadi sudah disebutkan oleh kelompok ya mengenai pemisahan sampah,
lalu mengolah sampah, ya, mengurangi penggunaan plastik, menghemat air listrik, menanam pohon, ya. Oke, apalagi yang bisa Anda lakukan? Di rumah yang sudah memisahkan sampah basah, sampah kering, apakah ada? Sudah ada? Coba ini kita kesempatan berdialog. Saya mau mengecek sebentar ya, sejauh mana Anda sudah terlibat di dalamnya ya. Oke. Adelia, apa ini, tidak menggunakan alat makan yang sekali pakai. Oke. Lintang belum memisahkan sampah ya. Oke. Anda Halo, kalau Romo. ya, Kalau di tempat lingkungan saya sih, kalau dari lingkungan gereja waktu itu udah kayak ada sosialisasi gitu, itu sampahnya jadi dipisah jadi antara organik, non organik, sama sampah kayak sampah khusus gitu, Romo. Kalau dari setiap lingkungan gereja di tempat saya, Romo, di Kebumen itu. Tapi sampai sekarang ya masih terrealisasikan juga sih. Tapi kadang ada kayak orang yang tidak tahu mana yang organik, mana yang non organik gitu, ya langsung masukin ke sampah aja. Ya. Alasannya kayak kurang paham gitu, mana yang organik, mana non organik, dan mana yang sampah khusus seperti sampah medis kayak gitu, Romo. Paling gitu, Romo. baik. Iya, oke, terima kasih. Jadi ada yang belum tahu ya, apa itu organik dan anorganik. Mungkin memang istilahnya harus diganti ya, bukan lagi organik, anorganik, tetapi lebih-lebih saya kira baiknya sampah. Kalau sampah basah, sampah kering itu gimana ya? Di kampus kami itu ada yang istilahnya organik, anorganik, ada yang lalu khusus ya, ini plastik, ini kaleng, ini kertas, tapi ada juga yang hanya sekedar sampah basah, sampah kering. Saya tidak tahu lebih paham mana. Kalau diistilahkan sampah basah, sampah kering mungkin lebih dipahami ya. Ya. Hernando sudah memisahkan 3 jenis sampah ya, basah, kering, dan plastik. Oke, bagus. Mungkin masih banyak yang belum. Nah, ini bisa dipikirkan untuk dimulai. Lalu, kalau yang sudah memisahkan, apakah juga sudah mulai dimanfaatkan? Jadi katakanlah kalau sampah basah itu kan yang organik itu kan lalu bisa dibuat pupuk begitu ya, membuat pupuk di rumah untuk ya kalau punya kebun, punya tanaman itu lalu bisa untuk membuat pupuk. Apakah juga sudah dimanfaatkan? Halo, Romo. Kalau dulu di gereja saya itu sudah dimanfaatkan untuk dibikin semacam pupuk kompos kayak gitu, Romo, kalau nggak Sudah salah. ya, oke, bagus ya. Sedangkan kalau yang sampah plastik itu dulu kalau nggak langsung dibuang juga kadang dikumpulkan nanti didaur ulang untuk menjadi seperti tas kayak gitu. Kalau nggak ya di recycle kayak gitu loh, reuse recycle kayak gitu. Ya, oke. Dulu juga sempat anak-anak dari saya kan dulu TKSD-nya kan Katolik. Dulu juga sempat kayak kita ngumpuli sampah-sampah lalu dibuat seperti kerajinan loh, seperti layangan, tas, dan lalu tempat menaruh itu apa tuh alat tulis dari daur ulang itu, Romo, kayak gitu, Romo, kalau dulu di TKSD saya. Ya, oke, itu berarti bagus yang sudah mengusahakan itu ya, dari sekolah, dari gereja, paroki, oke. Juga tentu di rumah masing-masing juga kita bisa ya. Oke, ini inisiatif dari gereja, sekolah itu tentu bagus. Oke, ada pengalaman lain? Di kampus Sanata Dharma kita juga sudah memisahkan sampah itu, lalu sudah ada pengolahan sampah basah ya, dibuat pupuk ya. Kami membuat pupuk dengan cara membuat apa ya, katakanlah dengan apa sih namanya, batako ya. Jadi membuat sampah cukup besar dengan batako begitu, lalu
Ya, semua daun-daun itu sampah basah dimasukkan di situ, lalu diberi obat ya. Kalau nggak salah dari nanas ya, dari nanas gitu ya. Kemudian dari kulit nanas, nah lalu akhirnya itu bisa menjadi nanti bisa menjadi obatnya ya, sehingga mempercepat pembusukan, mempercepat terjadinya pupuk kompos begitu ya. Begitu pula di rumah kami ya, kami komunitas di Jalan Bener, komunitas Bener di Tegalrejo itu kami juga sudah memisahkan dan sampah basah kami buat pupuk. Dan kami memang punya kebun ya, sekitar rumah, jadinya ya pupuknya bisa kami gunakan ya. Oke. Lalu ya kertas-kertas, kaleng dan seterusnya itu ya kami kumpulkan, biasanya kami jual karena apa banyak ya penampung yang untuk apa menjual kembali untuk reuse ya, untuk menggunakan kembali, recycle dan seterusnya gitu ya. Oke. Nah, ini saya juga mendorong teman-teman supaya juga bisa memanfaatkan itu, menggalakkan itu, melakukan itu gitu ya. Oke, ada banyak juga. Sekarang bank sampah juga sudah banyak ya, ada bank-bank sampah ya. Kita bisa mengkontak bank sampah untuk menjual, membeli sampah-sampah kita. Jadi sampah kita itu ada harganya ya. Kalau kita pisahkan lalu ya kita kontak bank sampah, lalu bank sampah akan mengambil, lalu itu ada harganya. Seperti di Paroki Kemetiran itu juga sudah bekerja sama ya dengan bank sampah untuk jadi umat mengumpulkan sampah apapun ke gereja, lalu pada hari Minggu itu bank sampah akan mengambilnya. Nah, ini juga contoh yang baik menggerakkan umat melalui paroki. Tapi tentu saja kita masing-masing dalam keluarga juga bisa mulai itu ya. Oke. Kita doa sebentar ya. Sudah malaikat Tuhan lagi ya. Oke, ini dari siapa? Matilda. Di keluarga saya biasanya memisahkan antara kertas, kardus, plastik, botol, dan basah. Oke. Lalu dikumpulkan dan biasanya diberikan ke pengepul ya. Oke ya, sudah bagus, berarti sudah dilaksanakan. Oke. Ada pengalaman lain? Oke, itu mengenai sampah ya. Apalagi yang bisa kita usahakan ya. Di rumah saya juga, saya suka berkebun ya. Setelah pandemi saya merasa suka berkebun karena banyak di rumah. Lalu saya menanam ya apapun ya, tanaman bunga ataupun apokat. Ya, pokoknya kalau ada biji-biji ya, entah itu mangga, apokat atau apa itu lalu saya kumpulkan lalu ya saya saya tanam ya di pot, lalu nanti setelah itu dipindahkan ke halaman ya, itu juga saya lakukan untuk menambah hijau ya lingkungan rumah. Oke, itu bisa Anda lakukan juga. Apalagi kira-kira yang bisa kita lakukan? Tidak membuang-buang makanan. Oh ya betul ya. Tidak membuang makanan itu betul sekali ya. Paus Fransiskus mengatakan kalau kita makan tidak habis, dibuang makanan kita. Itu apa? Ada yang tahu? Paus Fransiskus mengatakan itu diistilahkan sebagai apa? Kalau kita membuang makanan itu ya betul ya, Irin Sebaya ya, mencuri dari orang miskin ya. Jadi kalau kita membawa makanan, menyisakan makanan di piring itu berarti kita mencuri haknya orang miskin ya. Jadi orang miskin itu tidak bisa makan, kita malah membuang-buang ya. Itu artinya kita mencuri hak orang miskin. Jadi ya dianjurkan, diharapkan supaya kita jangan pernah lagi menyisakan makanan ya, harus habis. Kan ngambil sendiri ya harus habis ya. Saya sendiri punya di rumah itu mempunyai anjing ya, ada 2 anjing. Sehingga kalau saya itu biasanya
kemana-mana saya selalu membawa tempat makan. Ya, kalau makan di luar itu saya selalu bawa juga tempat untuk sisa. Seandainya sisa, ya kalau makan di luar itu kalau katakanlah nggak habis, ya, lalu ya saya bawa pulang, lalu ya bisa untuk makanan anjing gitu ya. Oke, jadi tidak pernah yang kemudian dibuang ya, jadi selalu saya manfaatkan ya. Begitu pula di rumah tentu saja, kalau di rumah kan kita bisa ngatur sendiri ya untuk makanannya, jadi jangan sampai dibuang-buang gitu, jadi selalu dimanfaatkan. Apalagi kalau punya anjing, lalu ya bisa untuk anjing ya. Oke, itu. Oke, baik, ada lagi. Angelina sudah ya, di rumah juga banyak tanamannya. Oke, sayuran dan bunga. Oke, jadi sekarang lebih bagus memang kalau kita menanam sayuran ya, sayuran atau pokoknya yang bisa berbuah gitu ya, sayuran atau buah sehingga lalu bisa dimakan ya, bisa dimanfaatkan. Ya, kami menanam misalnya ketela ya. Jadi kalau panen ya itu dimakan dan seterusnya ya. Ada juga lombok gitu ya. Oke. Irin juga ya, orang tua juga suka tanam-tanam itu bagus ya. Anaknya juga ya, jangan orang tua ya. Jadi anak kita harus juga mulai belajar menyukai tanaman ya. Oke, saya kira itu hal yang bagus. Apalagi ya, banyak yang bisa kita kerjakan ya. Untuk mengurangi botol plastik, aqua dan seterusnya, itu kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Pakai tumbler mau. Pakai tumbler. Oke ya, pakai tumbler ya, oke ya. Jadi kita bawa, saya selalu kemana-mana bawa tumbler ya, sehingga memang lalu tidak pernah lagi saya minum atau membeli aqua gelas, aqua botol gitu ya, karena ya saya selalu membawa sendiri. Dan di kampus Sanata Dharma itu kami mempunyai apa ya, kran-kran ya, di setiap kampus ada tempat keran untuk air minum, sehingga lalu untuk refill ya, untuk mengisi kembali. Jadi yang semua bawa tumbler lalu bisa mengisi air minum di situ gratis ya, jadinya memang lalu menghemat ya, menghemat air ya, mengurangi plastik. Oke ya, itu bisa kita lakukan. Oke, lalu apa lagi ini? Kalau di UGM itu ada namanya Toyagama Romo, ya sama seperti pengisian air gratis bagi mahasiswa juga. Jadi kita ada ya? air gratis Oke. juga. Oh ya, bagus. Toyagama ya. Oke. Ya bagus itu ya. Berarti sudah memanfaatkan juga ya. Tidak membeli makanan minuman yang pakai plastik ya. Oke ya. Oke, apalagi minta minum dari teman. Nah, kalau itu tentu ini tidak modal ini ya. Oke. Oke, Toyagama baik. Yohana ya, di saat pandemi sebaiknya kita menggunakan masker kain yang bisa dicuci dan dipakai berulang, bukan masker sekali pakai sehingga bisa mengurangi penumpukan sampah. Oke, itu betul, bagus ya. Jadi kita masker kain ya, itu selalu ada. Tapi sebetulnya masker yang biasa itu pun sekarang bisa dicuci ya. Saya juga selalu mencuci kalau pakai yang masker yang sekali pakai itu, jadi itu masih bisa dicuci paling tidak sampai 5 kali ya, itu atau sampai lalu ya rusak begitu ya, itu lalu untuk menghemat juga ya, mengurangi sampah. Tapi ya tentu ya, masker kain itu saya juga punya banyak, jadi untuk setiap kali ganti gitu ya. Oke, jadi memang harus kita lakukan itu. Oke, apa lagi? Menghemat air, caranya bagaimana kalau menghemat air?
Angelina lagi ya. Kalau belanja sebaiknya menggunakan tote bag. Ya oke, tote bag ya betul. Untuk mengurangi kantong plastik di tempat pembagian juga kantong plastik dikenai dana Rp200 ya. Jadi sekarang saya kira di mana-mana kita harus membayar ya kalau kita minta plastik ya. Saya juga tidak pernah lagi minta plastik ya. Jadi dan saya selalu ada ya tote bag ya betul. Oke, saya harus dibawa kemana-mana. Jadi saran yang baik itu ya, kalau kita pergi kemana-mana, itu kita membawa tadi ya, misalnya saya juga selalu membawa apa namanya ya, tempat makan ya, tempat makan. Saya setiap hari ke kantor sekarang ya bawa makanan dari rumah ya, saya tidak membeli lagi, saya bawa makan dari rumah, jadi punya apa itu tempat makan itu ya, apa istilahnya? Kok jadi lupa ya? Oke, lalu juga membawa tadi tote bag ya, kalau butuh mampir belanja ya tidak perlu minta plastik. Kemudian tumbler ya untuk minum, botol minum. Kemudian nah juga sekarang ini kadang-kadang kalau sebagai souvenir itu kan kadang-kadang ada satu apa ya, doskrip gitu ya, tapi isinya bukan pensil tapi isinya adalah sendok garpu dan sedotan dari stainless steel itu ya, dari sehingga lalu sedotannya, nah untuk mengurangi plastik sedotan kita tidak lagi perlu minta sedotan tapi lalu menggunakan yang punya sendiri gitu ya. Oke, itu juga untuk mengurangi plastik, itu menghindari sedotan ya. Kalau kita ke restoran jangan minta sedotan lagi tapi ya bawa sendiri gitu ya, katakanlah itu. Atau ya sudah menghindari, nggak usah pakai sedotan. Kalau tadi ya kalau membeli makan minuman ya jangan minuman yang pakai plastik dan seterusnya. Menggunakan sedotan stainless ya betul ya, mengenai sama plastik di K sudah itu oke. Ada lagi bikin catatan dari buku kertas ke catatan di HP bagaimana? Oh ya oke bisa tentu saja ya. Jadi tidak lagi punya buku tetapi catatan pakai HP meskipun ya tapi sekarang ini kan kita kuliah online terus jadinya saya kira kita nggak pernah mencatat lagi ya teman-teman ya kalau kuliah karena juga sudah ada file presentasi ya jadi memang itu mengurangi buku juga ya tapi ya kalau catatan tentu lalu bisa menulis di HP meskipun agak susah sih ya menulis di HP kan agak ribet ya karena kecil ya kecuali di laptop ya itu bisa membuat catatan tapi ya memang sekarang saya kira buku sangat berkurang banyak ya buku tulis gitu ya sehingga karena memang model kita belajar sekarang online lalu ada laptop komputer sehingga lalu juga tugas-tugas dibuat itu dan sekarang kan semua tugas dikumpulkan secara online-nya tidak lagi mengumpulkan paper dalam bentuk kertas ya itu untuk mengurangi kertas dan kertas pun kan juga bisa di recycle ya jadi katakanlah misalnya di kantor-kantor ada juga yang melakukan amplop yang sudah dipakai tidak dibuang tetapi dipakai lagi ya. Oke, itu biasa. Kertas yang sudah dipakai lagi, sebaliknya kan masih kosong lalu dipakai lagi. Itu juga usaha untuk menghemat kertas. Oke, apalagi set alat makan ya sudah ada bisa dipakai dibawa kemana-mana. Pohon Natal dari botol aqua, oke ya itu juga kreativitas ya untuk membuat pohon Natal dari botol atau tadi ya prakarya tadi ya membuat tas dari plastik dan seterusnya itu juga bisa. Memanfaatkan sampah botol plastik jadikan sebuah karya ya oke. Menggunakan kain lap sebagai pengganti tisu oke ya itu tentu bagus ya. Ya mengurangi tisu ya jadi saya selalu bawa sapu tangan ya jadi mengurangi tisu meskipun sekarang memang ketika pandemi ini tisu memang lebih banyak dipakai ya lebih banyak konsumsi tisu bertambah ya jadi konsumsi nggak ada lagi apa ya katakanlah tisu saya kira memang bertambah ya itu memang yang disayangkan tapi ya karena masa pandemi ya tetapi ya itu tadi kalau kita memakai
serbet sendiri ya, dari kain lap, lalu ya tidak perlu tisu lagi ya. Mengganti oli servis rutin untuk mengurangi polusi, oke ya, itu tentu juga perlu. Ya, apalagi kalau mandi Anda masih pakai bak, di kamar mandi Anda itu pakai bak atau ada yang sudah pakai shower? Yang lebih hemat yang mana? Kalau menggunakan bak kan menggunakan gayung, Romo, itu juga baik untuk kesehatan tangan, Romo, kan gayungnya kan itu ke tubuh kita, Romo. Sedangkan shower kan cuma menggosok-gosok rambut biasa lah, sedangkan menggunakan gayung kan juga menggerakkan tangan kita kan juga sehat juga, Romo. Enggak, tapi ini kalau tentang masalah penghematan air, lebih hemat yang mana? Ya, pakai shower lebih hemat ya. Kalau hemat menurut saya shower, Romo. Ya, Kalau ya hemat. memang lebih hemat ya pakai shower ya. Ya. Nah, tapi memang lebih mahal ya, shower itu lebih mahal ya. Kalau yang masih klasik itu memang masih pakai bak mandi ya. Di kampus-kampus sih masih, kami di sini di kampus Sanata Dharma, di kampus 5 itu ada dua-duanya ya, ada shower, ada, tapi juga ada bak mandi ya. Di rumah saya itu ada dua-duanya gitu ya. Jadi memang oke, ada pilihan ya. Oke. Lalu mengurangi dan merecycle limbah pakaian ya, Destita. Oke, mengurangi merecycle limbah pakaian. Caranya bagaimana ya? Lalu mungkin Destita dan Nivin bisa menjelaskan sedikit maksudnya di bagaimana mengurangi merecycle limbah pakaian. Izin menjawab, Romo. Ya. Kalau menurut saya itu limbah fashion dari sisa-sisa kain pakaian itu kan juga banyak. Nah, itu misalnya masih cukup layak, itu bisa disumbangkan. Atau kalau memang sudah tidak layak dipakai, bisa di-recycle lagi jadi keset atau jadi kain lap atau hal-hal yang lebih berguna. Gitu, Romo. Ya, oke, baik. Ya. Jadi pakaian tidak kita buang, tetapi lalu dimanfaatkan lagi. Atau ya disumbangkan ya juga. Nah, ini pengepul bank sampah itu juga ada sih ya untuk pakaian bekas gitu ya. Oke, itu juga supaya bisa dimanfaatkan, entah dibagikan kepada orang yang tidak mampu atau waktu bencana atau di recycle ya, gitu, tergantung dari banknya ya. Oke. Ya, coba silahkan bisa memikirkan lebih lanjut apa saja yang bisa kita lakukan ya, tapi yang penting kita memang diajak untuk ikut serta bertanggung jawab, memperhatikan lingkungan hidup, merawat lingkungan hidup sehingga kita bisa mewariskan bumi kita itu bukan bumi yang rusak tetapi masih bisa digunakan untuk anak cucu kita mendatang gitu ya. Jadi ini penting sekali ya. Itu lingkup kecil ya, lingkup yang besar tentu lalu perusahaan-perusahaan ya, pengolahan limbah di mana-mana juga sudah ada. Tentu juga lalu nanti ya ini kan tugasnya Menteri Lingkungan Hidup ya untuk konteks nasional gitu ya. Itu tentu juga bagaimana pembatasan hutan, menambah hutan lindung, pembatasan penebangan hutan. Nah, itu tentu secara nasional menjadi tugas pemerintah, Kementerian Lingkungan Hidup. Juga secara global itu sudah ada banyak ya, ada Greenpeace, ada NGO ya, LSM yang berkecimpung di lingkungan hidup sudah banyak. Dan bahkan ya kalau Anda perhatikan di UMKM itu ya, itu banyak sekali pemanfaatan sampah bisa menjadi berkah gitu ya. Oke, lalu mereka
memanfaatkan sampah untuk macam-macam hal, berkarya, berkreativitas, dijual, lalu juga bisa menghasilkan uang juga ya. 2 minggu yang lalu itu di televisi ya, itu di CNN atau di Metro ya, itu ada seorang yang memanfaatkan limbah sampah lalu bisa menghasilkan bahkan 150 juta gitu ya per bulan saya kira ya. Jadi artinya lalu penghasilan yang tidak kecil gitu ya. Oke, itu kalau betul kreatif lalu juga bisa manfaatkan itu ya. Ini kalau teman-teman dari ini lebih pada jurusan apa nih ya? Jurusan yang berkaitan dengan lingkungan hidup ya, biologi atau teknik memanfaatkan membuat alat mesin atau apa yang bisa memanfaatkan limbah sampah, itu saya kira baik juga ya. Silahkan bisa dikembangkan. Oke, itu mengenai lingkungan hidup. Apakah masih ada pertanyaan atau tanggapan?